Hai semua, perkenalkan nama saya Anastasia Putri Sitepu dari kelas AK5B dengan NIM 20050818082. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kasus 11 mengenai sistem konversi yang dimana materi ini ada di dalam mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE MSI Cera. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan kasus 11 mengenai siklus konversi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke diagram konteks, ada baiknya terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai penjelasan kasus dari siklus konversi tersebut. Perusahaan Jim & Clean adalah perusahaan industri yang bergerak di bidang manufaktur yang menjual sabun dan deterjen. Pesanan yang dilakukan oleh pelanggan akan diproses dengan menggunakan siklus konversi yang memiliki pengertian yaitu proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead menjadi produk jadi atau siap untuk dijual oleh perusahaan dengan departemen yang berperan adalah bagian teknik, bagian pengendalian persediaan, supervisor, bagian penyimpanan persediaan, bagian akuntansi biaya, bagian gudang barang jadi, dan bagian buku besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks. Pelanggan mengirimkan blanket order ke sistem siklus konversi. Sistem siklus konversi akan mengirimkan dokumen produksi ke bagian teknik, kemudian bagian teknik akan mengirimkan salinan permintaan pembelian ke sistem siklus konversi. Sistem siklus konversi akan mengirimkan dokumen produksi ke bagian pengendalian persediaan, kemudian bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan laporan status persediaan ke sistem siklus konversi. Selanjutnya, sistem siklus konversi akan membuat salinan permintaan bahan baku dan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, kemudian bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan pengeluaran bahan baku ke sistem siklus konversi. Lalu, sistem siklus konversi akan mengirimkan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan dan permintaan bahan baku ke bagian akuntansi biaya, kemudian bagian akuntansi biaya akan membuat file kerja terbuka, lalu dikirimkan ke sistem siklus konversi. Kemudian, sistem siklus konversi akan mengirimkan ketersediaan bahan baku dan dokumen waktu kerja ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, sistem siklus konversi akan mengirimkan salinan perintah kerja ke bagian gudang barang jadi. Lalu, sistem siklus konversi akan mengirimkan voucher jurnal ke bagian pengendalian persediaan, yang kemudian bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan perbaharuan buku besar ke bagian siklus konversi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD level 0. Pelanggan akan mengirimkan blanket order ke sistem 1.0 yaitu proses perencanaan produksi. Sistem 1.0 akan mengirimkan blanket order ke bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan. Bagian teknik akan membuat salinan laporan permintaan pembelian bahan baku, kemudian bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan. Kemudian lanjut ke sistem 2.0 yaitu proses penjadwalan produksi. Supervisor akan membuat salinan perintah kerja ke bagian pengendalian persediaan. Kemudian, supervisor akan mengirimkan surat perintah kerja, permintaan bahan baku, jadwal produksi, dan kertas perpindahan ke sistem 2.0. Kemudian, sistem 2.0 akan mengirimkan surat permintaan bahan baku ke bagian penyimpanan persediaan, lalu bagian penyimpanan persediaan akan mengeluarkan bahan baku ke sistem 2.0. Kemudian lanjut ke sistem 3.0 yaitu proses pencatatan. Sistem 3.0 akan mengirimkan salinan perintah kerja ke gudang barang jadi. Lalu sistem 3.0 akan mengirimkan salinan perintah kerja beserta dengan dokumen-dokumen ke bagian akuntansi biaya. Dari bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal ke buku besar. Kemudian dari buku besar akan mengupdate buku besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD level 1. Pelanggan akan mengirimkan blanket order ke sistem 1.1 yaitu persetujuan pemesanan. Kemudian, sistem 1.1 akan dikirimkan ke sistem 1.2 yaitu pemberian blanket order. Dari sistem 1.2 akan dikirimkan ke sistem 1.3 yaitu pemberian status persediaan. Kemudian akan menghasilkan laporan permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD level 2. Dari sistem
sistem 2.1 yaitu pemberian surat perintah dan supervisor akan dikirimkan ke sistem 2.2 yaitu pemberian jadwal produk dan kertas perpindahan. Dari sistem 2.2 akan dikirimkan ke sistem 2.3 yaitu permintaan bahan baku. Dari sistem 2.3 akan dikirimkan ke sistem 2.4 yaitu pengeluaran bahan baku. Kemudian saya akan menjelaskan di FD level 3. Dari sistem 3.1 yaitu pencatatan jam kerja akan dikirimkan ke sistem 3.2 yaitu penerimaan salinan perintah kerja. Dari sistem 3.2 akan dikirimkan ke sistem 3.3 yaitu penyerahan dokumen. Lalu dari sistem 3.3 akan dikirimkan ke sistem 3.4 yaitu update data persediaan. Kemudian dari sistem 3.4 akan dikirimkan ke sistem 3.5 yaitu pencatatan voucher jurnal. Selanjutnya dari sistem 3.5 akan dikirimkan ke sistem 3.6 yaitu update buku besar. Kemudian di FD level 3 ini akan menghasilkan buku besar. Pada bagian pelanggan akan dibuat kesepakatan pelanggan yang dimana kesepakatan pelanggan ini diproses dengan pemrosesan komputer. Kesepakatan pelanggan sama dengan blanket order, sehingga kesepakatan pelanggan atau blanket order ini dibuat dalam bentuk dokumen. Selanjutnya, kesepakatan pelanggan atau blanket order yang sudah dalam bentuk dokumen dikirimkan ke bagian teknik. Pada bagian teknik, blanket order akan dilakukan kesepakatan yang kemudian akan menghasilkan 3 salinan. Pada salinan pertama, daftar kebutuhan bahan baku, salinan kedua, lembar urutan kerja, dan pada salinan ketiga, laporan spesifikasi teknis. Pada bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan yang dimana laporan status persediaan tersebut masih dilakukan dengan pemrosesan komputer. Sehingga laporan status persediaan tersebut harus diubah dalam bentuk dokumen. Setelah laporan status persediaan sudah dalam bentuk dokumen, maka laporan status persediaan tersebut dikirimkan ke bagian teknik yaitu laporan permintaan pembelian bahan baku. Bagian pengendalian persediaan menyimpan 3 salinan dokumen. Salinan pertama yaitu permintaan bahan baku, salinan kedua yaitu permintaan pembelian, dan salinan ketiga yaitu dokumen perintah kerja. Kemudian pada bagian supervisor akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, yang dimana akan dibuat dalam 3 salinan dokumen. Salinan pertama yaitu perintah kerja, salinan kedua lembar perpindahan, dan salinan ketiga permintaan bahan baku. Dari 3 salinan dokumen yang ada pada bagian supervisor akan dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan yaitu pada proses permintaan, yang dimana proses permintaan tersebut dilakukan dengan proses manual. Proses permintaan ini akan dikirimkan ke dokumen salinan permintaan bahan baku. Pada bagian akuntansi biaya terdapat 3 salinan dokumen yaitu salinan pertama perintah kerja, salinan kedua lembar perpindahan, dan salinan ketiga permintaan bahan baku. Yang dimana 3 salinan dokumen tersebut akan diupdate permintaan bahan baku dengan proses manual. Setelah update permintaan bahan baku, akan dibuat jurnal voucher, yang dimana voucher jurnal ini dilakukan dengan pemrosesan komputer. Lalu voucher jurnal ini akan dibuat ke dalam bentuk dokumen. Pada bagian akuntansi biaya dibuat 2 salinan dokumen yaitu kelebihan bahan baku dan retur bahan baku. 2 salinan dokumen ini dikirimkan ke update permintaan bahan baku. Pada gudang barang jadi akan dibuat dokumen perintah kerja, yang dimana dari dokumen perintah kerja tersebut akan dilakukan menutup file kerja. Menutup file kerja tersebut dilakukan dengan pemrosesan manual. Selanjutnya pada bagian buku besar akan dibuat dokumen voucher jurnal yang akan diupdate ke dalam buku besar. Update buku besar dilakukan dengan pemrosesan manual. Dari update buku besar akan menjadi buku besar. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa analisis kelemahan dari siklus konversi tersebut. Pertama, otoritas transaksi. Pemberian kekuasaan pada penerimaan kas tidak dijelaskan secara rinci. 2. Catatan akuntansi. Pengendalian yang dilakukan
dilakukan masih menggunakan cara manual yang dimana cara itu kurang efektif dan efisien. 3. Supervisi. Tidak memaparkan secara rinci tugas supervisor yang dimana hanya memberikan surat perintah namun tidak dibarengi dengan pengawasan. Saran perbaikan dari kelemahan. 1. Akan lebih baik apabila perusahaan memberikan otoritas penuh kepada setiap bagian agar setiap bagian lebih mampu untuk bertanggung jawab atas tugas yang mereka terima sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan. 2. Akan lebih baik apabila pengendalian dilakukan terutama dalam proses menggunakan media elektronik karena dapat memudahkan pekerjaan sehingga efisien. 3. Supervisor sebagai pihak yang lebih tinggi seharusnya memiliki tugas melaksanakan sistem konversi tersebut. Thank you for watching.